Oke, kita mulai pembelajaran matematika pada siang hari ini. Sudah siap, Dek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Yang terlihat ini apa namanya? Keras semangat gitu loh, Dek. Semangat dong, ini jam terakhir kan? Habis ini kalian pulang toh? Yaudah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, boleh salah satu pimpin berdoa. Ketua kelasnya siapa? Oke, Dek, silakan pimpin berdoa. Siap, doa mulai. Selesai. Oke, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada yang kosong, kursinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang izin? Coba dicek kanan kirinya ada bawah, ada sampah atau tidak? Iya. Sini. Kalau ada sampah nanti dibuang dulu ya, Dek ya. Mereka harus menjaga lingkungan sekitar kalian serta pasti. Karena kalau belajar itu biar nyaman, lingkungan harus bersih dulu gitu ya. Oke. Nah, Via hari ini ada quotes buat kalian. Ada yang mau membacakan salah satu? Yuk, yang laki-laki, siapa yang mau membaca? Ayo deh dibaca quotes-nya, yang keras. Baca. Jangan banyak. Jangan pernah takut-takut kesalahan yang pernah. Yang kedua, kesalahan kalian adalah kunci dari kita. Oke, jadi moral value-nya di sini nanti selama pembelajaran kalian tidak boleh takut akan kesalahan, ya. Karena dari kesalahan itu adalah biji dari kesuksesan kalian. Nah, orang yang mau sukses itu pasti akan ada banyak rintangan, pasti melalui kesalahan-kesalahan. Itu ya, Dek. Jadi nanti selama belajar harus sering mencoba, nggak boleh takut salah. Oke, ingat? Ya, ingat ya. Nah, tadi di awal sempat baca nggak materinya tadi apa? Kamu baca apa tadi? Menggambar kurva. Nah, sebelum kita mulai belajar menggambar kurva, ada beberapa materi yang harus kalian ingat kembali. Nah, apa saja materinya? Yang pertama tentang turunan. Ayo masuk kerja turunan. Yang diturunin. Terus habis itu ada fungsi naik dan fungsi turun. Terus ada nilai dan titik stasioner. Lalu nilai dan titik balik maksimum dan minimum. Apa itu? Udah lupa semua. Yuk kita ulas kembali satu-satu ya dari turunan. Nah, jika nanti akan kalian temui sebuah fungsi fx. Nah, turunan dari fx nanti disimbolkan dengan f aksen. Jadi nanti ada petik atasnya ini itu simbol turunan dari fungsi f. Itu ya. Nah, rumusnya apa turunan itu? Ada yang masih ingat? Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, apa itu fungsi naik fungsi turun? Jadi nanti berhubungan dengan interval. Ya, yang ada gambar grafiknya itu lebih. Jadi misalkan x itu berada di interval a sampai dengan u. Nah, satu fungsi disebut dengan fungsi naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Nah, ini adalah turunannya ya, Dek ya. Ingat, jadi turunannya harus positif. Kita lebih dari lanjutnya tadi ada nilai stasioner dan titik stasioner. Nah, apa itu nilai stasioner dan titik stasioner? Jadi misalkan nih ada y sama dengan fx merupakan fungsi yang memiliki turunan gitu ya, Dek. Jadi nilai stasioner itu ketika f aksen a itu sama dengan 0. Artinya ada nilai balik maksimum dan nilai balik titik balik maksimum. Nah,
Apa bedanya deh nilai balik maksimum sama titik balik maksimum? Nih. Jadi kalau misalkan dia bilangnya nilai balik maksimum itu ketika tandanya berubah dari positif menjadi negatif. Itu kan kita pernah bikin tuh yang menentukan daerah tuh lebih ya dari bilangan ada plus min plus min plus min. Nah, kalau tandanya berubah dari positif menjadi negatif itu artinya dia nilai balik maksimum. Nah, titiknya berarti tinggal ada titik balik maksimum. Oke, jadi hari ini kita akan menggunakan project based learning. Jadi nanti proses pembelajarannya akan menggunakan model project based learning. Jadi nanti kalian akan belajar dalam kelompok, yang kasih AKS, nanti akan mengerjakan suatu project. Oke, nah jadi tujuan pembelajarannya hari ini kalian bisa menerapkan materi turunan tadi untuk menggambar suatu kurva. Itu ya, harapannya seperti itu. Nah, nanti di sini ada teknik penilaian yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pretest. Jadi nanti sebelum kita mulai belajar, sebelum mulai kelompok nanti ada pretest dulu. Terus nanti ada penilaian sikap dan keterampilan. Jadi misalkan nanti kalian pas diskusi itu juga berikan nilai, pas presentasi, terus yang aktif bertanya, aktif menjawab itu semua dinilai. Jadi kayak bikin seaktif-aktifnya lah biar nilainya. Terus selanjutnya nanti penilaian project juga. Ya kalian pasti ada post test. Kalau ada kita pasti ada post test. Oke, sudah paham sampai sini? Next ya. Nah, alur kegiatannya nanti dimulai dengan pretest. Setelah pretest nanti Mutia akan menjelaskan materi tentang menggambar kurva. Jadi nanti tolong diperhatikan baik-baik. Lalu setelah itu nanti kalian menyusun project dalam kelompok. Habis menyusun pasti ada presentasi. Jadi nanti mungkin 2 atau 1 kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil projectnya. Kemudian yang terakhir nanti akan ada post test. Yang pertama tadi apa? Pretest. Jadi sekarang tolong keluarkan handphone smartphone-nya masing-masing. Oke, buku matematikanya boleh dibuka dulu ya. Nah, di situ sifatnya kelas dan mandiri, durasinya 5 menit. Silakan dikerjakan masing-masing. Dikerjakan tulisannya. Di situ nanti akan ada 10 bukti soal. Analitika kan hanya untuk kemampuan awal kalian ya. Oke, sudah selesai ya semuanya? Sudah ya? Oke, sudah disubmit apa adanya. Oke, sekarang perhatikan ke depan lagi ya. Ya, HP-nya ditaruh lagi, nanti pakai HP lagi kok. Oke, tadi langkah selanjutnya, nah ini coba sih, kita mulai nanti kan ada tes ya. Coba kita baca bareng-bareng dulu yuk. Biar semangat. Jika kalian sekarang melupakannya selalu menjadi konstanta, percayalah perkembangan diri kalian sedang bergerak. Ayo, ada yang sudah tahu grafika biologi itu apa kalau dibilang indah? Bisa kalian emang gimana sih sekarang? Ini grafika biologi itu bentuknya seperti ini loh deh. Wow, bentuknya apa itu? Bagus kan? Nah ini tuh kita gambarnya ada hitungannya loh deh. Jangan salah, ini gambarnya itu ada terbuat dari garis-garis. Iya ini tuh garis-garis jari-jari bisa membentuk bentuk seperti ini. Nah, ada yang mau coba nggak bikin kayak gini? Kasih garis sih, bagus loh ini. Oke, itu hanya selingan dulu ya, karena sesungguhnya kita Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi menggambar kurva. Tolong perhatikan baik-baik, jadi nanti waktu kalian diskusi kalian udah sakset gitu loh deh. Jadi dalam menggambar kurva itu materinya sudah ada di buku paket kalian, buku teknik itu
pelajari dulu sebelumnya? Belum. Oke, jadi sebelum ke sana, Dokter Lutfi tanya bentuk kurvanya nanti tuh kira-kira seperti apa sih? Apakah bentuknya seperti Kabioida tadi yang bentuknya log? Coba ada yang bisa mulai berimajinasi bentuknya kira-kira seperti apa? Garis lurus, parabola, miring-miring, jauh. Oke. Kalau langkah-langkahnya dalam menggambar kurva, ada yang sudah mempelajari sebelumnya? Belum. Oke, yaudah kita pelajari bersama-sama. Langkah-langkah dalam menggambar kurva yang pertama nanti kalian akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu langkah selanjutnya akan menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Kemudian akan menentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, lalu akan menentukan titik lain untuk memperhalus sketsa, maksudnya memperhalus di sini biar nanti gambarnya itu nggak miring-miring gitu loh deh. Kalau semakin banyak titiknya kan semakin lebih bagus gambarnya. Nah, ini ya deh urutannya nanti ada 4. Nah, contoh soalnya di sini. Misal kalian diminta menggambar kurva Y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Nah, tadi langkah pertama kalian diminta untuk mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi pertama kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, cari titik potong sumbu X. Jadi nanti titiknya itu ada di sumbu X-nya dulu deh. Nah, artinya nilai Y-nya itu kan berarti 0 toh. Karena kan tepat di garis sumbu X-nya itu. Nah, makanya nanti kalian substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan yang tadi. Yang soal tadi. Jadi nilai Y-nya kan yang di sini yang di ruas kiri ya, deh. Y-nya diganti 0. Ruas kanannya tetap 3x kuadrat min x pangkat 3. Nah, karena ini 0 kan. Ini kan ada x pangkat 3, x pangkat 2. Kita faktorkan terlebih dahulu. Cara memfaktorkannya, kalian lihat di sini x-nya paling tinggi pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, kemudian ini pangkat 2. Jadi yang dikeluarin yang x-nya pangkatnya kecil. Ya, dan yang dikeluarin di sini yang di luar kurung ini loh. Nah, ini 3, tapi ini di sini negatif 1. Nah, kalau angkanya berbeda berarti tidak bisa dikeluarin. Berarti cukup yang dikeluarin yang x pangkat 2 saja. Loh, ini kalau dapat 3 min x dari mana? Dari sini. Jadi x pangkat 2 dikalikan berapa? Biar hasilnya 3x pangkat 2 gitu loh. Nah, karena di sini kan sudah ada x pangkat 2. Ya, jadi 3x pangkat 2 tinggal dikalikan 3 tuh deh. Berarti sini dikalikan 3. Lalu x pangkat berapa? X pangkat 2 dikalikan berapa? Biar jadi min x pangkat 3. Karena ini negatif, berarti di sini juga karena positif kan jadi negatif dikalikan dengan negatif tuh deh. Di sini di luar x-nya pangkat 2, biar pangkatnya 3 berarti kan kurang 1. Nah, makanya di sini x-nya pangkat 1. Nah, karena di sini ada 2 penduduk tuh ini ceritanya x pangkat 2 sama 3 min x. Masing-masing kita sama dengan ini dengan 0. Jadi x pangkat 2 sama dengan 0, atau yang ini 3 min x sama dengan 0. Nah, ini x-nya angkanya berapa? Kalau dipangkatin 2 hasilnya 0. Ya, 0 kan? 0 pangkat 2 berapa? 0 tadi. Nah, makanya x1-nya 0. Di sini 3 dikurangi berapa? Biar hasilnya 0. Ya, dikurangi 3 toh, 3 kurangi 3. Berarti x-nya ini x2-nya 3. Jadi titik potong dengan sumbu x-nya karena buka titik itu kan x, y. Ya toh. Jadi tadi yang ini x-nya kan 0 toh. X-nya 0. Ini yang 1 x-nya 3 taruh 4. Terus ini kalau bagian y-nya 0 semua. Karena tadi kan pertama kita substitusinya y-nya 0 terkait semuanya. Nah, makanya bagian y-nya ini 0 sama 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini pelajaran SMP kelas 9. Kelas 9 Corona ya? Iya mungkin. Nah, lalu kalau titik potong sumbu Y, jadi nanti titiknya ada di sumbu Y, yang sumbu Y itu yang bunyi deh. Pas di situ artinya kan nilai x-nya sama dengan 0. Jadi substitusilah nilai x sama dengan 0 ke bentuk fx tadi. Jadi semua x-nya kita ganti dengan
0. Y-nya ini tetap Y. Setelah disubstitusi ketemu Y-nya 0. Jadi titik potong dengan segi Y. X-nya kan tadi ini 0 ya. Berarti 0, Y-nya tadi ketemu 0. Paham ya? Selanjutnya kita masuk ke langkah 2. Langkah 2 menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Yang belakang kelihatan nggak sih, Dek? Kelihatan. Nah, jadi kalau misalkan mau menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun, pertama fx-nya ini kita turunkan dulu, ya. Jadi fungsi fx-nya tadi diturunkan. Kan 3x kuadrat turunannya ini 2 dikalikan 3 loh. Nah, x pangkat pangkatnya dikurangi 1. Masih ingat toh? Nah, hasil turunannya ini untuk mencari nilai interval fungsi naik dan fungsi turun. Tadi kan syaratnya f aksen sama dengan 0. Berarti ini kita sama dengan 0. Terus difaktorkan kayak yang tadi. Yang keluar berarti yang sama. Kenapa ini ada 3 di sini? Tadi kan x ya, x aja ya. Nah, kenapa di sini ada 3? Karena yang ini kan angkanya 6 dek. Ini 3. Mereka berdua kan lipatan 3 kan. Nah, jadi 3-nya diwain aja sekalian. X-nya kan yang pilih yang angkanya kecil apa nih? X pangkat 1. Nah, ini 3x dikalikan berapa? Biar jadi 6x. 3x kalikan 2. 3x kali berapa? Biar hasilnya min 3x kuadrat. Karena ini sudah ada 3x, jadi kan tinggal min sama pangkatnya kurang 1 gitu kan. Jadi min x. Selanjutnya berarti masing-masing kita sama dengan 0. 3x sama dengan 0 atau 2 min x sama dengan 0. Ini sama seperti tadi, 3 dikalikan berapa? Biar hasilnya 0. Berapapun yang dikalikan 0, hasilnya kan 0 deh. Jadi x-nya sudah sini 0. Ini 2 dikurangi berapa? Biar hasilnya 0. Ya besar. Jadi x2-nya ya besar. Oke. Lanjut. Nah. Selanjutnya masih ingat nggak dulu kita pernah menggambar ini deh. Apa namanya? Daerah. Tadi kan ketemu x-nya 0 sama 2 atau deh. Misalkan 0 sama 2, berarti yang di sebelah kiri 0 atau 2? Halo, yang di sebelah kiri 0 atau 2? Di sini ya? Nah, kita perlu tahu dulu daerahnya sini apa, plus min, plus atau min plus min gitu loh deh, masih ingat kan? Nah, caranya kita substitusi pilih x-nya yang kurang dari 0, berarti ke kiri itu kan kurang dari 0. Yang makanya di sini x-nya kurang dari 0, kita pilih x sama dengan negatif 1. Mau pilih negatif 2 boleh, negatif 3 boleh, tapi kalau saya lebih kecil lagi biar substitusinya gampang. Nah, disubstitusikan ya ke f aksen. Oke, jadi kita hasil turunannya bukan ke f originalnya tadi. Setelah disubstitusi ternyata ketemu hasilnya negatif 9. Nah, yang kita butuhkan itu tandanya ini saja deh. Tandanya ini kan negatif kan? Jadi daerah sebelah kirinya 0 itu tandanya negatif. Terus habis itu kita pilih ya x antara 0 sampai 2. Mau pilih berapa? 1. Nah, jadi substitusi nilai x sama dengan 1 ke turunannya. Ketemunya berapa? Positif lah ini deh. Di sini positif. Terus yang sebelah kanannya 2, berarti kan lebih dari 2. Pilih berapa yang mepet ya, yang mepet 2? 3 kan berarti? Mati lampu. Kayak bikin deg-degan Buki aja. Mati lampu. Ini kan tadi 3 ya pilihnya ya. Substitusi ternyata ketemunya negatif 9. Nah, berarti kan daerahnya sebelah kanan itu negatif. Nah, udah ketemu kayak gitu nih. Terus ditulis di garis bilangan. Nah, sekarang ini kapan dia naik? Jadi interval naik itu ketika daerahnya ya
lebih dari 0. Positif. Berarti yang mana positif? Yang itu. Yang tengah ini ya. Jadi ada di antara 0 dan 2. Nah, fungsinya turun. Ketika f aksennya kurang dari 0 berarti daerah ya negatif. Berarti di sebelah kirinya 0 atau sebelah kanannya 2. Atau x kurang dari 0 dan x lebih dari 2. Nah, selanjutnya langkah ketiga kita akan menentukan titik stasioner dan jenisnya. Jadi kita tadi kan dapat x1 sama x2. Ini ya, di langkah 2. Nah, kita substitusikan x1 dulu misalkan. Tadi kan x1-nya 0 deh. Nah, kalau mau cari nilai stasioner, substitusinya ke fx, jadi ke originalnya, bukan turunannya. Disubstitusi ke fx-nya ini, nanti ketemunya 0. Jadi kalau nilai stasioner itu hasil substitusinya tadi deh, yang 0. Tapi kalau titik stasioner, titik itu kan x, y, ya. Berarti x1, fx1, x1 tadi kan 0 ini. Nah, fx1-nya ketemunya ini toh 0. Terus tadi x yang kedua kan 2 ya, sama disubstitusi ke fx, ketemunya kan 4. Nah, berarti nilai stasionernya yang 4, titik stasionernya 2,4. Nah, tadi kan sudah digambar toh. Nah, maksudnya naik itu gini loh, Den. Nih. Jadi kan ini gambarnya kalau naik itu kan turun. Jadi turun, positif naik. Terus plus ke min, naik, terus turun. Nah, kalau turun tandanya kan ini berubah dari negatif menjadi positif, artinya dia nilai baliknya minimum. Gambarnya lihat aja yang cenderung ke bawah ini minimum. Kalau yang atas itu maksimum aja. Kalau kalian bingung sama tandanya gitu, ini yang kalau min itu turun, kalau plus itu naik. Naik turun. Nah, berarti titik baliknya, titik balik ngomongin titik balik ya, berarti kan titik ya. Tadi x-nya 0,0 ya, ini 0. Terus sekarang kalau nilai balik maksimum berarti kan yang ini, yang 2 ini tadi pas di 2 ini kan. Mereka gambarnya kan naik terus turun gitu ya. Jadi titiknya itu adalah 2,4 yang tadi di baliknya tadi. Next. Ini hanya untuk memperhalus saja, nanti di rekamannya sudah dijelaskan kok. Jadi kita akan menambah titik D, x-nya min 1 sama 1. Ini min 1 disubstitusi ke fx awal, ketemunya 4 gitu ya, jadi hasilnya ditulis di sini. Ini titiknya x, y, jadi min 1,4. Yang satu pilih titiknya 1, substitusi ke fx, ketemunya 2, titiknya 1,2. Ini caranya. Terakhir tinggal digambar aja. Nanti kan kalian udah dapat titik udah banget tuh. Juga tahu sampai lupa kan nanti titiknya apa aja. Jadi titik potong sumbu x tadi 0,0 dan 3,0. Titik potong sumbu y, titik balik maksimum, minimum, sama titik lain ada kurva yang ditambah tadi digambarkan ke koordinat kartesius menjadi seperti ini. Sudah. Bingung? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti di LKPD sudah dijelaskan sintaksnya dengan lengkap seperti yang tadi kok. Iya. Oke. Nah, jadi sekarang waktunya kalian diskusi. Lalu kelompoknya ini deh. Aku sudah terbaca belum kelompok 1, kelompok 2? Sekarang langsung duduk aja ya berkelompok ya. Oke. Kelompok 1 sini. 1, 2, terus 3, ya. Terus 4, 5, 6, 7, 8, enggak ya 8. Yuk silakan berkelompok sesuai dengan tabel. Oke. Oke, kelompok 1 sudah. Siap, kelompok 2. Tambah 3, 4 ya dek ya. 4, 5,
8-nya pojok. Nah, oke, perhatikan sini dulu. Jadi nanti proyeknya Rupiah menyiapkan LKPD ini. Jadi LKPD nanti ada dua soal yang berbeda. LKPDA sama LKPD. Bedanya apa? Bedanya yaitu di persamaan fx-nya saja. Beda di minus tandanya saja ya, Dek ya. Nanti gambarnya juga beda. Jadi nanti kalian pasti bisa membedakan antara gambarnya itu. Lalu petunjuknya di sini, nanti kalian tinggal isi saja titik-titik yang sudah ada di LKPD, dibaca dengan jelas. Ini sintak-sintaknya sudah jelas. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh bertanya langsung sama Rupiah. Lalu kemudian nanti sebelum menggambar di sini, jadi nanti grafiknya digambar di sini pakai spidol. Ya. Nanti kalau mau gambar di sini, ambil Rupiah dulu, oke? Jadi gambarnya pakai pensil dulu. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak kan? Waktunya berapa menit? 40. Wes. Kita beri kesempatan ya, Dek ya. Jadi waktunya waktunya 20 menit. Jadi kalian boleh ini deh, boleh di podcastkan maksudnya kalian ini bagi siapa? Oke, itu boleh bagi tugas kita kalian gimana baginya, waktunya terserah kalian. Yang penting nanti selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung angkat tangan. Ini kan nilainya sama dengan dipantaukan x-nya, x-nya dikali halamannya ini x-nya nggak ada. Ini kan ini kan bukan x sama 3. Nah ini kan x sama 2. Ini kan bukan x sama 2. Hasilnya ketika dia daerahnya lebih dari 0. Dari 0 itu artinya positif apa negatif? Positif. Berarti intervalnya yang positif berapa? Yang daerah positif sini sama sini. Coba ini di interval di mana? X. Kita ke kiri itu kurang dari apa? Kurang dari berarti X kurang dari kita sama sini toh, berarti atau terus kalau yang ini kan kurang dari 0 itu positif apa negatif? Positif. Kurang dari negatif, berarti daerah sendiri yang tengah, berarti intervalnya piye? Berarti kan ada 0 sama 1. Terus daerahnya ini ketemunya negatif.
Terus kalau ini pilih berapa ini? Antara 0 sampai 1. 0,5 boleh setengah. Ini setengah. Masukin dari bisik. Aku bakal KPK ya. Terus ini kurang dari artinya negatif, berarti daerahnya yang mana? Yuk teman-teman, tolong perhatikan dulu. Dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil proyeknya. Saya perhatikan dulu ya. Yuk silakan. Salam dulu. Ayo deh, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Bakar. Ayo. Ya jadi hasilnya seperti apa deh? Titik foto sequence-nya ketemunya berapa? Sebelumnya ini alamatnya berapa? A atau B? KPDB deh. Yuk, yang dapat KPDB sambil dicek ya. Ketemunya titik foto sequence-nya berapa? Titik foto dan 32,0 ya. Terus titik potong dengan sumbu Y 0,0, titik balik maksimum 0,0, titik balik minimum 1,1, titik-titik lain pada kurva min 1, min 5, min 2, min 1,5, setengah, min setengah, 2,4. Oke, kita cek gambarnya yang dipegang Dek. Nah, jadi di sini kelihatan ya, titik potong dengan sumbu X-nya ada di 0,0 dan berapa ini? 1,0 ya Dek ya. Nah, ini titik balik maksimumnya nih loh Dek, pas dia di 0,0. Titik balik minimumnya yang di sini. Ya, yang di bawah. Oke. Jadi kan kurvanya ini naik dulu terus naik lagi gitu kan Dek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk dari Oke, jadi sekarang kita buat kesimpulan ya Dek. Tadi kalian sudah belajar mengenai menggambar kurva. Ya, jadi langkah pertamanya tadi apa? Ya, tadi langkah pertamanya mencari, duduk dulu deh. Langkah pertamanya adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian selanjutnya mencari titik stasioner. Yang namanya dari stasioner ketemu titik maksimum minimum. Ya toh deh. Terus kalian gambar kurvanya. Ya, kemudian kalian mengerjakan soal proses. Buka lagi linknya sudah Via kirimkan. Waktunya 10 menit. Sudah selesai ya? Nah, ya. Sudah selesai? Sudah disamping saja langsung apa adanya. Oke. Nilainya dapat berapa? 10. Nah, 100. Oh, dapat 10. Bagus. 100 ada yang dapat 100? Banyak. Langsung disamping saja. Nah, selanjutnya sekarang Bu Bian tanya. Belum pulang, gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Pusing nggak?
nanti silakan diisi. Itu tidak mempengaruhi penilaian kalian ya deh ya. Jadi sesuai tulis nama sendiri. Oke, nah untuk materi besok Selasa kita ketemu lagi ya deh ya. Besok masih dengan Rupiah. Nah materinya kita akan belajar tentang integral tak tentu dan penerapannya. Ini masuk ke materi yang kedua. Oke. Nah kalau pelajari dulu buku paket matematikanya halaman 160 sampai 166. Oke. Jadi besok waktu kita mulai pelajaran integral, kayak sudah ada pemahaman terlebih dahulu, jadi langsung sangat gitu.